Saya ingin bahas sedikit tentang fatherless atau yang biasa disebut dengan dad issues. Di Asia dengan nomor fatherless tertinggi di Asia. Pas itu fatherless, tidak memiliki ayah. Dia kan salah satu orang yang sempet ngelarang juga kan buat gue main musik. Gue bawa gitar, ngapain lu katanya? Bawa gitar mau jadi pengamen. Gue sering dikata-kata begitu. Karena aku sama ayah tuh cukup lama untuk LDR, jadi kita pisah kota. Ayah kerja di Jakarta, sementara aku nggak di Jakarta sama kakak, adik, dan bundaku. Dan itu berlangsung cukup lama. Pasti adalah momen-momen aku butuh sosok ayah secara fisik. Gue sering digebukin dari kecil sama bokap kalau gue nakal sih. Bokap tuh keras. Mungkin di usia aku yang masih terbilang muda ini pengen banget kayak kemana-mana gitu ya, ke liburan, pengen beli ini itu, tapi aku kembali lagi kan aku harus yang syuting kerja sendiri. Kalau aku nggak kerja, mungkin aku nggak bisa untuk gaya untuk kehidupan aku, untuk apapun kehidupan orang tua aku, Kak. Ketika gue wisuda waktu SMA, itu gue merasa bahwasannya gue butuh kehadiran bokap. Ya seenggaknya biar dipajang lah, ada foto keluarga gue wisuda di rumah. Ini nggak ada, adanya cuma gue, adik gue, nyokap gue, nenek gue, dan tante gue. Bokap gue kemana? Lucu aja kalau foto itu, gue kayak anak yatim. Jadi kalau dia ada masalah keuangan, kalau dia ada masalah misalnya kesulitan di pekerjaannya, dia tuh cerita ke gue layaknya teman aja gitu. Nah itu gue seneng sih, gue dipercaya buat bisa denger ceritanya. Cuman di sisi lain gue jadi ngelihat kelemahan bapak gue gitu. Gue ngelihat kayak bapak gue nggak bisa nyelesain masalahnya dia sendiri gitu. Gimana gue bisa bersandar ke dia gitu. Jadi di Cibubur Mall itu dia bermain musik itu, musiknya dia gitu kan, grup bandnya dia itu dia bermain gitu loh. Disitulah saya melihat pas satu bukti bahwa dia akan tunjukkan, abang ini mau bermain musik pak gitu loh, abang nggak negatif gitu loh. Hati orang tua mana pak yang tidak terenyuh saat itu gitu kan. Mulai saat itu saya berdoa, siang dan malam saya berdoa, Raihan itu bisa jadi sukses di dalam dunia musik gitu. Pernah saya antar dia, waktu itu saya sakit. Saya tidur di samping parkiran di belakang lokasi syuting di Rawas Sentul. Dia nggak tahu dicari babak mana, ternyata saya itu tidur beralas karton karena nggak ada tempat. Padahal dalam badan ini terasa berat, capek banget untuk kita. Tapi saya nggak pernah tunjukin, saya kasih semangat dia. Tapi setelah dia pergi, baru saya merasakan sendiri, saya berobat sendiri tanpa sepengetahuan dia. Saya selalu berdoa, jangan sampai anak saya yang menderita atau mengalami hal itu, biar saya aja. Gini ya, namanya kita orang tua kan sayang pasti, ya kan, sayang pasti. Terus namanya orang tua kan ada pendekatan, ya ada kita sedikit marah kan gitu ya kan. Tapi sebenarnya untuk anak kita nggak ada istilah marah. Orang tua ke anak intinya sayang kan gitu. Kita nggak mau anak tuh masa depannya kurang bagus gara-gara dia nggak bisa memanage ya kan. Sering iri aja dengan keluarga-keluarga lain teman-temannya yang bisa setiap saat mendampingi, bisa setiap saat ada di rumah. Sementara saya hanya bisa ketemu sekali dalam seminggu. Mungkin karena motivasi itu sehingga saya tidak mau melewatkan momen-momen itu, menyempatkan harus pulang setiap minggu. Laki-laki itu kan bertanggung jawab dengan keluarga dan anaknya. Dan itu saya rasakan di titik terendah saya nggak bisa membahagiakan anak saya. Saya berkorban pada saat Adan bayar kuliah. Pada saat itu Adan belum kerja, belum ada penghasilan. Yang harusnya saya punya dana, yang harusnya saya itu untuk medical check up saya. Karena saya harus perpanjang license saya mau daftar kerja lagi. Saya switch buat Adan. Dan saya nggak bisa kerja. Gak ada yang tahu.
Sini aja ya. Gak apa-apa. Bapak panjang umur terus. Temenin aku sama kakak sampai kapanpun. Pasti. Dengan didikan bapak yang keras, ya yang tahun dipandang seperti ini itu segala macam, ya itu memang secara tidak langsung membentuk karakter Tony juga menjadi yang lebih baik. Sebagaimanapun dia di mata gua, yang gua tahu Lu selama ini bukan gue di belakang gue, mendukung gue, pantas banget tahun gue. Aku ayah.